Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sejatinya bukanlah orang pertama yang menyoal keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Jauh berabad-abad sebelumnya sudah ada para ulama yang melakukannya. Di era ulama klasik misalnya, setidaknya ada 4 orang ulama besar yang mempertanyakan keabsahan nasab klan Mu'asal Hadramaut Yaman ini. Keempat ulama itu adalah At-Tabari, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Sakhawi. Meskipun masa kehidupan mereka terpaut oleh rentang waktu yang cukup jauh, namun keempat ulama klasik tersebut memiliki alasan yang sama dalam menyoal keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Sebelum sedulur warganet menyimak narasinya, terlebih dahulu kita dengar dan simak rekaman suara dari Hanif Al-Atos saat berupaya membela nasab klannya. Berikut ini. Udah ngakuin, ulama nasab udah ngakuin, nggak ada masalah. Dalam kasus Balawi yang saya temuin nggak kurang dari 140 kitab. Ini saya santri, saya bukan ulama, bukan ustadz, santri. Apa yang disuarakan oleh Hanif dengan menggebu-gebu tersebut dijawab santai oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Hanif Al-Atos sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam, abad 6 mana makin diam, abad 5 mana makin diam, apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Hanif Al-Atos, sang menantu imam besar Rizik Syihab, sepertinya memang telah abai terhadap catatan sejarah yang setidaknya menyebutkan telah ada 4 orang ulama klasik, yakni At-Tabari, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Sakhawi yang di eranya masing-masing sudah menulis keraguan terhadap keabsahan nasab Habib Ba'alawi dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Kurangnya bukti historis. Tidak adanya dokumen dan catatan sejarah yang memadai untuk mendukung klaim nasab Habib Ba'alawi. 2. Rantai sanad yang lemah. Ketiadaan rantai sanad yang kuat dan terpercaya dalam penulisan nasab. 3. Kesalahan penulisan nasab. Kesalahan dalam penulisan nama, tahun, dan tempat dalam nasab. 4. Kurangnya kesesuaian riwayat. Perbedaan antara riwayat Habib Ba'alawi dengan riwayat yang sudah ada. Selanjutnya, mari kita simak alasan atau dalil dari keempat ulama klasik tersebut yang terdapat di dalam kitab karyanya masing-masing. At-Tabari diperkirakan hidup pada tahun 923 Masehi, seorang sejarawan dan ulama terkemuka. Dalam karyanya Tarikh At-Tabari dan Al-Ma'jum Al-Kabir, At-Tabari menulis tentang keraguannya terhadap keabsahan nasab Habib Ba'alawi. At-Tabari mempertanyakan kurangnya dokumen dan catatan sejarah yang memadai untuk mendukung klaim nasab Habib Ba'alawi. Dia juga menemukan beberapa rantai sanad atau silsilah yang lemah dan tidak dapat dipercaya. At-Tabari menemukan pula kesalahan fatal dalam penulisan nama, tahun, dan tempat dalam nasab. Dia pun mempertanyakan kesesuaian riwayat Habib Ba'alawi dengan riwayat yang sudah ada, sekaligus mengkritik penggunaan sumber yang tidak terpercaya dalam penulisan nasab Habib Ba'alawi. Rangkaian kritik At-Tabari itu dapat ditemukan dalam 2 karyanya, yakni Tarikh At-Tabari Jilid 3 halaman 210 hingga 211 dan dalam kitab Al-Ma'jum Al-Kabir Jilid 2 halaman 150 hingga 151. Ibnu Hibban, ulama klasik ini diperkirakan hidup pada era tahun 965 Masehi, seorang ulama yang sangat terkemuka yang juga mempertanyakan keabsahan nasab Habib Ba'alawi dalam karyanya Kitab Al-Majruhin.
Sama seperti At-Tabari, Hibban juga menyoal kekurangan bukti historis, lemahnya rantai sanad, banyaknya kekeliruan dalam penulisan nasab, serta kurangnya kesesuaian riwayat dan penggunaan rujukan sumber yang sulit dipercaya. Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita melompat ke tahun 1448 Masehi, di mana seorang ulama klasik bernama Ibnu Hajar al-Asqalani hidup di masa ini. Sebagai seorang ulama terkemuka pada masanya, Ibnu Hajar juga mempertanyakan keabsahan nasab Habib Ba'alawi dalam beberapa karyanya. Yang disoal lagi-lagi terkait dengan kekurangan dokumen. Ibnu Hajar mempertanyakan kurangnya dokumen dan bukti historis yang mendukung klaim nasab Habib Ba'alawi. Menurutnya, rantai sanadnya sangat lemah, banyak kesalahan dalam penulisan nasab, sekaligus kurangnya kesesuaian dengan riwayat yang sudah ada. Salah satu karya Ibnu Hajar yang memuat kritik terkait keabsahan nasab klan Ba'alawi adalah dalam kitab Fathul Bari, jilid 13, halaman 350 hingga 3